Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Siti Syazona Mazaya dari kelas 2G dengan MPM 2410631020172 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tujuan saya di sini untuk menjelaskan mengenai soal yang sebelumnya telah diberikan. Baik, yang pertama itu soal nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana rukun agama, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan itu saling berhubungan dan dapat mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan bekerja, dan berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Menurut jurnal kolaborasi Iman, Islam, dan Ihsan mengenai makna hidup yang sesungguhnya. Jadi secara teori tentunya mereka itu dapat kita bedakan. Namun jika dari segi praktiknya itu tidak dapat dipisahkan karena satu dan lainnya itu saling terikat. Iman itu mencakup aspek keyakinan dari dalam hati, yaitu tentang kepercayaan dan juga keyakinan. Sedangkan Islam itu artinya adalah keselamatan, kedamaian, dan juga patuh. Sedangkan ihsan itu adalah selalu berbuat baik karena sadar bahwa dirinya itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manajer yang mengintegritaskan ketiga aspek ini, tentunya dalam berperilakunya itu dia akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan penuh dengan rasa saling menghargai dan juga berbagi. Sebagai contohnya, dari menurut tirto.id, ketika seorang manajer itu menghadapi konflik antar karyawan dengan iman yang kuat, manajer akan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara adil dan juga bijaksana. Prinsip Islam ini tentunya akan membimbing untuk berperilaku etis, sedangkan ihsan ini akan mendorongnya untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan saja, namun juga memperhatikan kesejahteraan dari karyawannya. Selanjutnya, yang nomor 2 itu ada jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam dan apa implikasinya terhadap interaksi antar agama dalam konteks manajemen. Nah, bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, doktrin kepercayaan dalam Islam yang kita kenal dengan rukun iman, yaitu mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Tentunya ini akan menjadi rukun yang menjadi dasar hidup dari manusia. Implikasinya dalam manajemen menurut surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 13 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah pentingnya penghormatan terhadap perbedaan agama dan juga kerjasama tanpa adanya diskriminasi. Islam itu tentunya mendorong nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang tentunya sangat membantu dalam menciptakan kebijakan adil dan hubungan yang sehat antar karyawannya. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya toleransi dan cara penyelesaian konflik secara damai yang relevan untuk lingkungan kerja yang inklusif dan juga harmonis. Selanjutnya, nomor 3 yaitu soalnya jelaskan sebuah rencana atau tindakan yang mengintegritaskan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan dan apa sih langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Bersumber dari jurnal yang berjudul Mengintegrasikan Nilai-Nilai Agama dalam Praktik Manajemen Perusahaan. Integrasi nilai-nilai agama dalam praktik manajemen perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Baik perusahaan, karyawan, dan masyarakat dapat memperoleh semua manfaat dari penerapan nilai-nilai agama dalam manajemen. Untuk mengintegritaskan nilai-nilai akhlak dalam manajemen perusahaan, langkah pertama yaitu
kita dapat menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah dalam visi dan misi dari perusahaannya. Kepemimpinan itu juga harus berlandaskan tentang akhlak mulia dengan memastikan pemimpin itu memiliki sifat yang sidik atau jujur, tablik yaitu transparan, fatanah yaitu artinya cerdas, dan amanah yaitu bertanggung jawab. Didukung juga dengan adanya pelatihan atau training tentang kepemimpinan Islami. Dalam pengelolaan sumber daya manusianya, rekrutmen juga harus dapat mempertimbangkan integritas dan juga tanggung jawab, serta membangun budaya kerja, disiplin, dan saling menghormati. Transparansi keuangan itu juga wajib diterapkan dengan menghindari riba dan memastikan pengawasan internal yang sangat ketat. Keputusan perusahaan itu harus adil dan bebas dari diskriminasi. Sementara penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan ihsan atau perdamaian. Nah, perusahaan itu juga harus berkontribusi pada masyarakat melalui program CSR dan bermanfaat yang berkelanjutan. Evaluasi berkala serta pelatihan etika bisnis Islami juga perlu dilakukan untuk memastikan penerapan nilai-nilai akidah dalam setiap aspek manajemen. Dengan langkah ini, tentunya perusahaan dapat mencapai kesuksesan finansial sekaligus memberikan manfaat bagi karyawan dan juga masyarakat sekitar. Baik, yang nomor 4 itu jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks yang profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan juga budaya organisasi. Dalam buku Islamic Business Ethics oleh Rafiq Issa Bekun pada tahun 1997 itu membahas tentang nilai-nilai Islam dalam profesionalisme. Birrul walidain dalam konteks profesional tentunya dapat menyesuaikan nilai-nilai intinya seperti menghormati, peduli, dan juga bertanggung jawab. Contohnya itu yaitu kita dapat menghormati senior di tempat kita bekerja. Sebagai karyawan yang muda, kita harus menghormati rekan yang jauh lebih tua ataupun lebih senior dibanding kita. Tentunya dengan sikap yang sopan, mendengarkan nasihat yang mereka berikan, dan menghargai pengalaman mereka. Karena ya tentunya mereka lebih berpengalaman dibandingkan kita yang baru. Tentunya ini juga dapat mempengaruhi hubungan kerja dan juga budaya organisasi, yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif, serta memperkuat budaya saling menghargai dalam organisasi. Baik, yang kelima itu ada identifikasikan dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen, dan bagaimana sumber-sumber ini dapat dilakukan dalam praktik sehari-hari. Baik, jadi dalam buku Manajemen Syariah dalam Praktik oleh Profesor Muhammad Syafi'i Antonio pada tahun 2010. Sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijtihad. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber utamanya yang membuat prinsip-prinsip universal tentang keadilan, larangan riba, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Contohnya itu sebagaimana Bank Syariah menggunakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 tentang dokumentasi utang sebagai dasar dari akad pembiayaan. Dan yang kedua itu ada as-sunnah hadis, pengakuan praktik dari Rasulullah SAW sebagai pelaku bisnis dan juga pemimpin. Contohnya perusahaan itu menerapkan bonus berdasarkan hadis tentang pemberian intensif, yaitu dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya itu ada ijtihad, yaitu mekanisme untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, kita dapat menerapkan konsep mudharabah atau investasi modern. Contohnya itu seperti reksadana syariah. Jadi, menurut saya ketiga sumber itu tentunya saling terkait satu sama lain, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan nilai dan ijtihad itu sebagai alatnya, alat adaptasi untuk masalah baru yang belum ada solusi dari sebelumnya.
Lalu nomor 6 itu ada jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini. Jadi menurut sumber Antonio pada tahun 2010 dan Fatwa DSN MUI nomor 116 tahun 2017 tentang electronical money. Jadi proses ijtihad di era modern itu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang baru, contohnya seperti cryptocurrency dan juga AI yang belum diatur secara eksplisit di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ulama kemudian mengeksplorasi sumber hukum melalui kias dan maslahah atau kemanfaatan umum, seperti menganalogikan imani dengan fulus, yaitu uang logam pada zaman Nabi, atau memperbolehkan work from home untuk menjaga kesehatan. Hasilnya dapat dibahas melalui forum syura sebelum difatwakan, seperti Fatwa DSN MUI tentang imani syariah. Namun ijtihad modern tentunya menghadapi tantangan yang sangat serius, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi yang membutuhkan keahlian yang multidisiplin, perbedaan interpretasi ulama lintas negara, dan dilema etika seperti status karyawan remote atau ISG juga mempersulit proses ini. Untuk mengatasinya, ulama perlu berkolaborasi dengan ahli teknologi, menggunakan pendekatan yang maqsahid syariah, dan memperbarui metodologi termasuk memanfaatkan big data untuk analisis yang lebih komprehensif. Lalu nomor 7 yaitu jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada di dalam program tersebut? Baik, saya akan membuat program yang bukan hanya pelatihan manajemen saja, tetapi juga sebagai transformasi kepemimpinan yang mengintegrasikan keahlian teknis dengan akhlak Qurani. Komponen yang penting di dalam program ini tentunya itu yang pertama itu fondasi nilai Islami dengan memberikan materi konsep amanah dan juga keadilan sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin bisnis. Dan kita juga dapat menggunakan metode diskusi ayat ataupun hadis terkait studi kasus manajerial. Contohnya kita dapat menganalisis keputusan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua yaitu keterampilan manajerial syariah. Jadi kita dapat mengimplementasikan dalam rapat strategis Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Jadi kita dapat menggunakan metode simulasi rapat dengan prinsip syura. Yang ketiga, integrasi dengan praktik bisnis modern. Jadi seperti kita melakukan kunjungan ke lapangan, contohnya itu ke bank syariah, ataupun juga kita mengadakan workshop penyusunan laporan keuangan yang halal. Yang keempat, tentunya pengembangan karakter, manajemen waktu yang produktif ala Islam menurut hadis riwayat Tirmizi, dan juga kita dapat melakukan pelatihan manajemen stres dengan cara berzikir. Dan lalu yang terakhir itu tentunya kita akan mengadakan yang namanya evaluasi. Jadi kita dapat menerima feedback berupa penilaian dari program ini tentunya, dan kita dapat memberikan sertifikasi kepada manajer yang telah mengikuti program ini. Baik, jadi beberapa komponen utama ini bersumber tentunya pada Al-Quran dan juga hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari tentang pemimpin yang adil, dan dalam buku Islamic Business Ethics Bekun pada tahun 2019 tentang leadership. Selanjutnya nomor 8 itu jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan juga harmonis. Apa sih strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi, pemahaman mendalam tentang rukun agama Islam menjadi fondasi esensial bagi seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan juga harmonis. Rukun
iman mengajarkan keyakinan akan qada dan qadar, membantu tim tetap optimis menghadapi tantangan dengan sikap yang tawakal, seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 51. Rukun Islam melalui praktik salat berjamaah juga dapat menciptakan ritme kerja teratur sekaligus memperkuat ikatan antar anggota tim, menurut hadis riwayat Muslim. Sedangkan rukun ihsan itu dapat membentuk etos kerja yang excellence, di mana setiap anggota tim dapat berusaha memberikan yang terbaik seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, strategi yang efektif tentunya dapat diterapkan meliputi 3 aspek utama, yaitu pertama, membangun nilai dasar tim berdasarkan konsep ukhuwah Islamiyah melalui program mentoring spiritual. Yang kedua, dapat menerapkan pola komunikasi Qur'ani dengan menghindari ghibah dan juga prasangka, seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan sistem reward syar'i yang mengacu pada hadis tentang penyegaraan upah, menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Program pengembangan seperti kajian rutin dan retreat Islami ini akan memperkuat kohesivitas dari tim. Referensinya saya ambil melalui kitab Syekh Ushul Iman karya Syekh Utsami, dan juga hadis Jibril tentang ihsan, hadis riwayat Muslim, serta buku The Islamic Workplace karya Leibowitz. Dan sebagaimana bangunan masjid yang kokoh berdiri di atas fondasi tauhid, tim kerja yang solid pun terbentuk dari kesatuan hati yang dilandasi dari nilai-nilai ilahiyah. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif tentunya, tetapi juga dapat bernilai ibadah. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.